فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإنشاءالله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan kita alhamdulillah telah menyelesaikan penyebutan pendahuluan dari kitab ini. Dan sebelum kita baca, barakallahu fikum, Rayyan, siapa pengarang kitab At-Tibyan? Talhah, Abu Zakaria, namanya Yahya bin Syaraf, dikenal dengan sebutan An-Nawawi, barakallahu fiik. Muhammad Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kunyahnya Abu Zakaria, ya bang? Zakaria anak keberapa? Ukasyah, Zakaria anak keberapa? An-Nawawi kunyahnya Abu Zakaria. Zakaria anak keberapa? Kau anak keberapa? Kau anak keberapa? Anak pertama. Abimu kunyahnya Abu Bakar. Toh? Di sini abimu tidak berkunyah dengan anaknya. Sekarang Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria. Zakaria anak keberapa? Ibrahim. Anak terakhir. Ajabta wa akhbaqta. Kamu jawab tadi salah. Tidak ada? Abu Zakaria. Hanya kunyah saja. Hanya sekedar kunyah. Ahsanta. Abu Zakaria wala Zakaria lah. Dia Abu Zakaria tapi tidak punya Zakaria. Karena dia juga tidak punya ibu Zakaria. Dia tidak menikah sampai meninggal dunia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal muda dan beliau tidak sempat menikah. Baik. Qala rahimahullah, babul awal, bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, pada atraf, yaitu pengisyaratan berupa keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang mengemban Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah
menegakkan sholat, menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataukah secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Ini adalah perniagaan yang pasti untung. Orang yang pergi berdagang, barakallahu fikum, pasti ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Tapi mereka para pembaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum, bahkan mereka akan diberikan balasannya secara sempurna. Orang yang pergi berdagang, barakallahu fikum, pelepasan harga tinggi ditawar. Bahkan barakallahu fikum yang menawar kadang tidak pakai hati. Harga 100.000 ditawar 20.000. La ilaha illallah. Sahih, bikin sakit hati. Adapun ini barakallahu fikum perniagaan sempurna balasannya, tidak ada tawar-menawar. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, bahkan dikasih lebih. Harga 100.000 dikasih 200, ambil saja 200. Itu perniagaan yang masya Allah senang sekali mikir. Tidak datang jual barakallahu fikum modalnya 50.000, kita jual 100.000, dikasih 200.000. Pasti bahagia dan senang luar biasa. Itu pun mungkin kalau terjadi. Ini barakallahu fikum pasti tidak ada tawar-menawar, bahkan dikasih lebih. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Innahu ghafur, sesungguhnya dia yaitu Allah dan yang Maha Pengampun. Jaminan bahwasanya orang yang baca Al-Quran diampuni dosanya. Syakur, Maha bersyukur, dan jaminan bahwasanya orang yang baca Al-Quran akan diberikan balasan yang lebih. Subhanallah. Dan ini semua barakallahu fikum hanya didapatkan kepada mereka yang sholat, membaca Al-Quran, menginfakkan hartanya, baik secara sembunyi-sembunyi ataukah secara terang-terangan. Warwaina an Utsman bin Affan, dan kami telah meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Tidak sampai situ. Kebaikan itu akan didapatkan oleh wa 'allamah, yang juga ajarkan. Sehingga barakallahu fikum semangat belajar bukan hanya untuk sendiri. Juga hendaknya semangat belajar agar bisa mengajar. Karena sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajar. Tidak hanya cukup belajar. Jadikan ini barakallahu fikum ambis dan cita-cita agar menjadi yang terbaik. Sahih. Nah, tidak mesti harus barakallahu fikum di atas mimbar mengajar itu. Tidak mesti barakallahu fikum di atas meja di hadapan banyak orang, tidak. Engkau ajar anak istrimu sudah masuk dalam pembahasan hadis. Setidaknya barakallahu fikum kemanfaatan yang kau dapatkan dari belajar itu bisa kau tuai atau tuangkan kepada yang lain. Banyak sedikit maka engkau yang terbaik. Rawahu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam sahihnya, alladhi huwa asahhul kutub ba'da Al-Qur'an, di mana sahihnya Imam Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mahir
akan bersama dengan as-safarah, para malaikat-malaikat yang berkeliling. Al-kiram lagi mulia, al-bararah lagi berbakti. Dan ini barakallahu fikum dalilul khair, bukti kebaikan. Karena barakallahu fikum kebersamaannya bukan dengan sosok yang melakukan kejelekan, tapi bersama dengan hamba Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun dan senantiasa taat melakukan apa yang diperintah. Allah katakan, Nabi katakan, as-safara al-kiram al-bararah, sebaik-baik sahibul hum, kawan terbaik adalah mereka. Mereka adalah makhluk yang Allah Taala ciptakan dengan kebaikan. Maka yang mahir membaca Al-Quran akan bersama mereka. Subhanallah. Dan ini barakallahu fikum anjuran dan juga motivasi agar hendaknya belajar membaca Al-Quran sampai mahir. Dan yang mahir dimaksud sini barakallahu fikum bagus bacaannya, tidak salah-salah. Panjang-panjangnya dia panjangkan, pendek-pendeknya dia pendekkan. Al-wuqufat, tempat-tempat berhenti dia berhenti. Sebagaimana barakallahu fikum tempat didengungkan dia dengungkan. Tempat di mana dia harus izhar jelas penyebutannya dia perjelas. Dan seterusnya. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Sementara orang yang baca Al-Qur'an tersendak-sendak, artinya dia sudah berusaha untuk membaca Al-Qur'an dengan baik. Tapi barakallahu fikum qaddarallah belum sampai pada tingkatan yang sebelumnya. Wa huwa syaqqun 'alaihi, dan dia berusaha dengan berat untuk bisa membacanya. Lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala baca Al-Quran, pahala usaha untuk bisa. Sehingga barakallahu fikum ini diantara dalil tentang motivasi mempelajari Al-Quran. Dan jangan malu, walaupun barakallahu fikum harus duduk bersama dengan anak-anak yang mungkin di bawah umur kita. Mereka ditelkin, mengucapkan, kita juga ikut mengucapkan seperti mereka. Kita barakallahu fikum masih salah, disalahkan di hadapan mereka, tidak masalah. Jangan malu. La yanalul ilmu mustahyin wala mutakabbir. Ilmu tidak akan dicapai oleh orang yang malu-malu atau orang yang sombong. Nah, kenapa barakallahu fikum yang diinginkan adalah kebaikan. Teguran demi teguran, semuanya adalah demi kebaikan agar memperbagus, memperlurus apa-apa yang bengkok dari bacaan kita. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj ibni Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Husain Muslim ibn Hajjaj dalam sahih keduanya. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti utrujjah, sejenis jeruk. Rihuha tayyib, baunya bagus. Enak baunya jeruk? Enak. Bahkan daunnya saja barakallahu fikum dijadikan sebagai pengharum. Demikian juga barakallahu fikum rasa jeruk juga dijadikan sebagai pengharum. Karena itu harum. Wa ta'muha tayyib, dan rasanya juga manis. Rasanya juga bagus. Ini perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an.
Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah kurma. La riha laha. Buah kurma itu tidak ada baunya. Wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memperumpamakan keimanan itu dengan rasa. Sementara bacaan Al-Quran itu dengan bau. Maka orang yang membaca Al-Quran memiliki bau yang harum. Karena bacaan Al-Quran itu barakallahu fikum akan mengantarkan kepada kebaikan. Bagaimana kiranya barakallahu fikum bagi anda yang mencium suatu hal yang harum, bukankah itu menyegarkan? Menyenangkan? Tapi barakallahu fikum kalau mencium yang bau busuk, apakah anda akan berseri-seri wajahnya? Atau mukanya menjadi kusam? Wah, tutup hidung, langsung kelihatan busuk mukanya. Sebagaimana bau yang dia cium. Semakin bau barakallahu fikum, semakin kental di raut wajahnya ketidaksenangan. Oleh karena itu barakallahu fikum, seorang mukmin yang membaca Al-Quran harum baunya. Karena selain dia mendapatkan pahala dengan membaca Al-Quran, orang lain juga mendapatkan faedah dengan mendengarkan bacaannya itu. Sahih. Apalagi barakallahu fikum orang yang mendengarkannya memahami makna ayat-ayat yang dibaca. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan satu surat, maka di antara orang-orang munafik ada yang mengatakan, siapakah kiranya di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat itu? Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang yang beriman bertambah keimanannya. Wa hum yastabshirun, dan kadang mereka bergembira riang. Ayat-ayat Allah yang dibacakan membuat senang. Sahih. Lalu bagaimana barakallahu fikum kalau selain dia mendengar bacaan itu dengan dia pahami maknanya, dan lantunan bacaan itu juga merdu. Masya Allah, semakin terasa dan semakin mengena. Bahkan bisa menjadi sebab hidayah. Sebagaimana dikatakan Jubair bin Mut'im, kadat qalbi an tatir, hatiku hampir-hampir terbang. Bahasanya kita hampir copot. Sahih. Pengaruh Al-Quran. Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka niscaya engkau akan melihat gunung itu akan tenang, hampir-hampir hancur karena takut kepada Allah. Gunung yang keras bisa luluh dikarenakan Al-Quran. Lalu bagaimana hatimu yang lebih lembut? Sahih. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memperumpamakan bacaan Al-Quran dengan bau. Sementara Nabi memperumpamakan keimanan dengan rasa. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran harum baunya, manis rasanya. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, maka barakallahu fikum, tidak ada baunya, tapi manis rasanya seperti kurma. Wa mathalu al-munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an, sebaliknya perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, berarti ada apanya? Ada baunya. Kama sabir raihanah, perumpamaannya adalah bagaikan raihanah, sejenis tumbuhan mungkin yang dekat di tempat kita, kemangi. Baunya harum. Bahkan orang Arab barakallahu fikum, raihanah modelnya juga seperti kemangi. Kalau hari Jumat mereka letakkan di atas sorbannya, orang Yaman sini. Kenapa harum? Mereka bergerak membawa bau wangi. Makanya kemangi dibilang kewangi. Jadi kemangi. Karena baunya yang harum. Sahih. Rihuha tayyib. Enak baunya. Wa ta'muha mur. Tapi rasanya pahit. Kenapa? Orang munafik dikatakan oleh Nabi rasanya pahit. Karena tidak ada iman. Nabi telah mengumpamakan iman dengan rasa.
Sementara bacaan Al-Quran dengan bau. Orang munafik baca Al-Quran ada baunya. Ada manfaatnya bagi orang lain. Harum. Walaupun barakallahu fikum rasanya pahit. Tapi setidaknya masih ada manfaatnya. Wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran kama salil hambalah. Perumpamaannya adalah bagaikan hambalah, sejenis melon. Melon barakallahu fikum harum apabila sudah matang. Dan bau, selain baunya harum juga manis. Oleh karena itu orang Arab menyebut melon syammah. Sesuatu yang dicium harum. Tapi ini hambalah, bukan syammah. Nah, sejenis melon barakallahu fikum atau semangka, kata Nabi alaihi salatu wasallam, laisa laha rih, tidak ada baunya. Wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Tidak ada baunya tapi rasanya pahit. Maka ini barakallahu fikum keadaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Tidak ada faedahnya. Busuk dalamnya, luarnya juga busuk. Jelek, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Dan ini barakallahu fikum adalah gambaran tentang orang beriman dan orang munafik apabila membaca Al-Quran ataukah tidak. Maka pilih mau yang mana kamu. Mau jadi yang pertama atau kedua, ketiga dan keempat. Tentu tidak ada yang menjadi ketiga apalagi yang keempat. Oleh karena itu barakallahu fikum, jadi yang pertama, lantunkan Al-Quran. Upayakan barakallahu fikum harumnya itu seharum-harumnya, dan tentunya dengan memperbagus bacaan supaya semakin bagus, semakin enak didengar. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dari golongan kami orang yang tidak melakukan bacaan Qur'annya. Bukan didandutkan. Tapi yataghanna, yaitu dilantunkan. Tajwidnya diperbaiki dan dibenarkan. Bukan asal baca, apalagi bukan hanya asal baca, apalagi asal hafal, tidak. Baca barakallahu fikum yang gunnah digunnahkan, yang harus sukun disukun, jangan dirubah harokatnya dan seterusnya. Dan barakallahu fikum mempelajari ilmu tajwid dan membaca Al-Quran dengan tajwid, begitu menghafalkan sangat membantu untuk bagus menghafal. Sahih. Tapi barakallahu fikum kalau berusaha menghafal dalam keadaan hancur-hancuran ilmu tajwidnya, maka hafalannya juga hancur-hancuran. Sehingga barakallahu fikum sangat membantu apabila ingin menghafalkan Al-Quran, membaca dengan bacaan yang benar. Selain itu barakallahu fikum, sesuatu yang dianjurkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi juga membantu dan menolong untuk memutimkan hafalan itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Berapa hadis yang kita baca? 3 hadis. Berapa ayat? 2 ayat, Masya Allah. Dan yang menghafalkan dipersilahkan besok. Nakfati insyaAllah. Subhanallah.